Halo semua, izinkan saya menyapa rekan-rekan bidan semua yang ada di seluruh Nusantara. Saya dengan Mawar Frisanti Nebaho, saya biasa dipanggil dengan Bidan Santi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing atau berbagi tentang mencegah stunting untuk menciptakan generasi emas. Sebelum kita masuk ke topik ini, kita tentunya ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan stunting. Kita sering mendengar akhir-akhir ini pemerintah begitu fokusnya untuk menangani tentang stunting, sebegitu viralnya tentang stunting. Sebenarnya jenis apa sih stunting ini? Mari kita lihat bersama-sama apa, bagaimana, dan apa sebenarnya dampak yang terjadi jika stunting dibiarkan melanda generasi bangsa di Indonesia saat ini. Hari depan kita tentunya ingin dipenuhi dengan masa depan yang indah, masa tua yang gilang gemilang ketika kita sakit, ada dokter-dokter yang cerdas, ada pemimpin-pemimpin hebat yang akan memberikan kebijakan-kebijakan yang akan membuat keputusan-keputusan yang berdampak kepada kemajuan bangsa ini. Siapa yang akan menjadi pemimpin kita? Mereka adalah anak-anak bangsa ini yang dilahirkan saat ini, saat sekarang, atau mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Tapi kalau 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, kalau dia sudah terjadi stunting, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dari mulai hari ini sampai ke depannya, setelah mengetahui hal ini, diharapkan semua bidan bisa bersumbangsi, bisa mencegah stunting. Supaya apa? Masa depan Indonesia. Supaya apa? Supaya hari depan Indonesia itu boleh gilang cemerlang. Kita boleh termasuk negara yang maju, negara yang berprestasi, sama seperti bangsa-bangsa lain. Dan itu semua ditentukan dengan kelahiran generasi sekarang, pertumbuhan generasi sekarang. Apa itu stunting? Di masyarakat, kita sering mendengar kata kerdil, pendek, cebol. Itu adalah istilah-istilah yang mengkategorikan stunting. Apakah itu hal yang baru? Tentu tidak. Tapi selama ini mungkin orang tuanya, pemerintah, bahkan mungkin bidan tidak terlalu aware dengan hal itu. Tapi setelah mengetahui apa dampak dari stunting, saya berharap pada kesempatan yang berbahagia ini, bidan-bidan semua boleh diubahkan cara mindsetnya, hatinya untuk melayani ibu dan anak, sehingga tahu kalau misalkan saat ini kita bisa mencegah stunting, apa yang akan kita peroleh di hari depan. Jadi sekali lagi, stunting adalah suatu kondisi atau keadaan di mana balita atau anak lebih pendek dari yang seharusnya menurut standar WHO. Misalnya, seorang anak berumur 2 tahun, beratnya 12 kilo, tinggi badannya 72 cm. Saat dia datang ke posyandu atau ke puskesmas, apakah kondisi seperti ini bisa dikatakan stunting? Anda bisa melihat slide yang sudah saya bagikan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, ya, betul sekali. Dia termasuk kategori stunting. Karena seharusnya tinggi badannya berapa? Boleh dilihat? Oke, benar. Paling tidak dia harus 82 sampai 85 cm. Nah, jika anak laki-laki 18 bulan datang ke posyandu atau ke rumah sakit atau ke BPM, bidan praktek mandiri, dengan tinggi badan 73 cm, termasuk stunting? Yes, benar sekali. Ya, jadi saya berharap
bidan ke depannya itu bisa lebih aware, tidak hanya melihat berat badan di KMS, tapi juga tinggi badannya. Antara berat badan dan tinggi badan itu haruslah seimbang. Di Asia sendiri, data dari WHO menunjukkan bahwa kejadian stunting atau balita pendek di Indonesia itu mencapai 36,4%. Hal itu berarti dari 100 anak di Indonesia ada 36 anak yang statusnya pendek atau stunting. Apa artinya itu? Artinya bahwasannya anak-anak tersebut 36 sampai 37% anak tersebut di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis ini dimulai dari saat ibunya hamil, saat anak itu sendiri sedang dalam masa pertumbuhan, selama 1000 hari pertama dalam kehidupan. Jika asupan gizi tidak dipenuhi dengan baik, maka itu akan berdampak stunting bagi anak. Jika dibandingkan dengan Thailand yang hanya berada di angka 10%, Indonesia sangat tertinggal jauh. Apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangga kita, Singapura ataupun Malaysia. Wow, jauh sekali. Jadi tentunya ini sekali lagi menjadi PR besar bagi bidan untuk mengedukasi, untuk bagaimana caranya kita mencegah agar stunting ini tidak terjadi pada anak-anak Indonesia. Kenapa saya berharap seperti itu bagi bidan Indonesia, khususnya peserta seminar di tanggal 21 Maret 2020 ini? Seyogianya bidan itu adalah profesi kesehatan yang terdekat di hati masyarakat. Survei membuktikan bahwasannya lebih dari 60% masyarakat Indonesia masih mengkonsultasikan masalah kesehatannya kepada bidan. Ibu-ibu sebelum hamil datang kepada bidan. Ibu-ibu sedang hamil periksakan kehamilannya kepada bidan. Perempuan-perempuan Indonesia bersalin, mereka banyak cari bidan. Imunisasi anak sakit, pengobatan-pengobatan sederhana, mereka pasti cari bidan. Itu sebabnya saya berharap banyak kepada rekan-rekan bidan di seluruh Nusantara, kalau kita mengedukasikan hal yang baik, hal yang positif, itu akan mencelikkan mata ibu-ibu di seluruh Indonesia, karena saya percaya knowledge is power. Ketika ibu tahu bagaimana cara mencegah stunting, ketika bidannya paham apa yang harus dikerjakan untuk mencegah stunting pada anak-anak yang ditolong saat bersalin, itu pasti dampaknya akan sangat-sangat besar sekali. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk sharing atau menjelaskan tentang apa sih penyebab stunting. Ada banyak hal yang menyebabkan stunting ini. Tentu ini harus kita bedakan ya. Kalau misalkan kedua orang tuanya papa mama pendek, kemudian memang dia keturunan neneknya, kakeknya itu memang orang pendek, jadi itu harus kita bedakan. Di sini saya ingin share tentang 4 hal yang menjadi penyebab stunting. Yaitu yang pertama adalah sosial ekonomi. Dalam hal ini bidan tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk sosial ekonomi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi paling tidak kita tahu, oh pasien kita ini sosial ekonominya itu tahapnya ekonomi apa, ataskah, tengah, bawah. Sehingga ketika kita memberikan edukasi tentang gizi, kita nggak mungkin
gak nyambung dengan pasien kita. Tidak lucu kan kalau misalkan buruh, atau dia cuman pencuci, atau dia mungkin cuman pemulung, tiba-tiba bidannya menganjurkan, ibu, anaknya dikasih makan steak ya, atau buahnya anggur, atau sesuatu yang mahal-mahal. Itu nggak logis sekali ya. Nah, tapi sebaliknya ada banyak juga yang orang-orang di kalangan atas bisa terjadi stunting. Kenapa? Ternyata ada faktor-faktor lain yang menyebabkan stunting ini, yaitu kita masuk kepada yang kedua. Gizi tidak cukup selama ibu hamil. Kenapa? Kok bisa? Yang pertama tadi sosial ekonomi, yang kedua adalah ketidaktahuan ibu. Sekali lagi, knowledge is power. Ketika seorang ibu hamil tidak mengetahui apa saja gizi yang diperlukan, maka dia akan sembarang makan. Dia hanya akan makan asal kenyang. Asupan gizinya, keseimbangan antara nutrisinya, dia tidak paham. Dia tidak tahu tentang porsi isi piringnya, karbohidrat seberapa, apa itu karbohidrat, apa itu vitamin C, apa itu mineral, apa itu protein. Kalau dia tidak tahu, jangan harap dia bisa makan yang baik. Yang ketiga, kesakitan pada bayi. Oke, sosial ekonominya sudah membaik, kemudian gizinya cukup. Ketika dia ANC, dia minum asam folat, dia minum zat besi yang baik, oke, makan makanan yang bagus. Tapi ternyata begitu bayi lahir, bagus, 3 kilo lebih, tapi bayi itu sakit-sakitan. Oh, tentunya sangat berdampak sekali. Kita bisa lihat mungkin di sekitar kita, anak-anak yang sering infeksi saluran pernapasan, batuk pilek, ya, bolak-balik datang berobat, ya kan. Kemudian dia diare, bolak-balik dirawat. Kenapa bu? Diare, mencret. Kemudian dia kena DBD, atau mungkin yang sekarang sedang terjadi, corona. Oh, boro-boro kita berharap dia tidak terjadi stunting. Yang ada kita harus fight dengan yang namanya kematian pada balita. Jadi itu adalah hal yang ketiga yang menyebabkan stunting. Satu lagi yang sering sekali ibu bidan abaikan atau ibu abaikan, kecacingan. Anak yang kecacingan itu cenderung kurus, cenderung lebih pendek dibanding dengan anak yang tidak mengalami kecacingan. Nah, yang terakhir, kurangnya asupan gizi pada bayi. Bedanya apa nih antara kesakitan pada bayi dengan kurangnya asupan gizi pada bayi? Jadi saya ceritakan, misalkan bayi tersebut sudah lahir dengan baik, 3 kilo, 3000 gram. Kemudian dalam masa pertumbuhannya, ya, ketika dia diberikan ASI masih bagus. Tapi ketika dia sudah 6 bulan, kok kurus ya? Kok pendek ya? Ibunya cuma bilang, oh iya, lagi belajar jalan, lagi belajar ini, lagi pinter ngomong, lagi pinter, ya, apapun itu. Alasan-alasan yang dicoba dilampirkan atau dibuat oleh orang tua dengan segala macam mitos yang mencoba membenarkan bahwasanya anak ini baik-baik saja. Padahal jika dilihat di KMS-nya, berat badan mungkin kurang atau tinggi badan kurang. Anak tidak mau makan, ibu tidak berusaha bagaimana caranya supaya anak itu mau makan, bergairah makan, membuat situasi, membuat suasana, bagaimana caranya supaya anak ini suka dengan makanan yang disajikan. Variasi makanan, warna makanan, tekstur makanan, tentu ini berpengaruh pada pemberian makan bayi. Dampak stunting yang paling kita khawatirkan dalam hal ini ada 2 yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu bahwasanya anak yang stunting akan kesulitan untuk mencapai perkembangan fisik. Kita tahu bahwasanya beberapa profesi tertentu seperti polisi, akademi militer,
pilot, peragawati, olahragawan, mereka membuat standar tinggi tertentu. Anak stunting pendek, oh kasihan sekali, dia sudah kalah bahkan sebelum dia berperang, bahkan sebelum dia memulai. Tanggung jawab siapa? Kita bisa cegah itu. Yang kedua, dampak stunting yang sangat dikhawatirkan adalah perkembangan kognitifnya tidak optimal. Ada banyak sekali riset, jurnal yang menyatakan bahwasannya anak-anak stunting itu tingkat kecerdasannya, tingkat IQ-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Cara mereka menangkap pelajaran, cara mereka berkomunikasi, cara mereka memecahkan masalah itu jauh berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana mereka akan bersaing dengan anak-anak dari bangsa lain. Tentu anak-anak stunting ini akan jauh tertinggal, akan kesulitan untuk mengejar anak-anak bangsa lainnya sudah terlebih dahulu dipenuhi gizinya yang tidak mengalami stunting sama sekali. Generasi ini jika mengalami stunting, maka kita akan kehilangan generasi ini. Satu generasi, dan itu harus kita cegah. Tugas bidan, peran bidan, kita harus mencegah stunting. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting? Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin membagikan Golden Stage. Ada 4 langkah yang kalau bidan mengerjakannya, maka stunting dapat dicegah. Dalam keseharian, bidan selalu bergumul, berkutat dalam hal ini. Yang pertama, IMD, inisiasi menyusui dini. Sukseskan IMD. Ada survei yang membuktikan bahwasannya bayi-bayi yang berhasil IMD 0, begitu bayi lahir sampai dengan 1 jam, minimal 1 jam atau 2 jam pertama dalam kehidupannya, maka angka stuntingnya lebih rendah dibanding dengan yang tidak berhasil IMD. Oke. Yang kedua, ASI eksklusif. ASI eksklusif ini maksudnya adalah pemberian ASI, hanya ASI saja dari mulai lahir sampai dengan 6 bulan pertama kehidupannya. 6 bulan pertama ya Bu Bidan, 6 bulan pertama ya Bun, ASI saja, tidak pakai air putih, tidak pakai sari buah dan yang lain. Jadi hanya ASI saja selama 6 bulan pertama dalam kehidupannya. Kecuali dia mungkin dapat sirup obat dari dokter, itu boleh. Oke? Yang ketiga, setelah dia berhasil 6 bulan pertama, kita masuk dengan ASI tambah empasi, makanan pendamping ASI yang benar sesuai dengan umurnya. Jangan bayi umur masih 7 bulan udah dicobain dengan nasi lembek, atau mungkin sesuap 2 suap nyobain, kata neneknya dikasih nasi keras. Jangan. Berikan empati sesuai dengan umurnya. Ada banyak sekali pelatihan atau banyak sekali edukasi yang bisa kita berikan kepada keluarga, ibu, orang-orang di sekitar kita, bagaimana cara memberikan empati yang benar. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak, ASI dan juga empati sampai dengan 2 tahun pertama dalam kehidupannya. Lanjut terus, ASI, sekali lagi ASI tambah empati sampai dengan 2 tahun kehidupannya, maka itu akan mencegah dia terkena stunting. Saya ingin berbagi pengalaman sedikit sebelum saya menutup sesi ini.
Ketika kami 2018 dikirim sebagai konselor menyusui dan juga tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk mendampingi ibu atau keluarga-keluarga yang terkena bencana saat di Palu, bagaimana kami berjuang, bagaimana kami sebisa mungkin ibu-ibu yang mengalami goncangan, trauma karena keadaan, karena gempa, karena banjir, oh betapa chaosnya, mereka shock. Ketika seorang ibu shock, kehilangan harta, kehilangan keluarga, itu bisa jadi dia kesulitan dalam menyusui. Air susu tidak keluar, bahkan mungkin dia saat dia kehilangan suami, moodnya hilang, dia bersedih berlarut-larut. Tapi kami berusaha berjuang. Bagaimana caranya agar ibu ini mampu untuk merelaksasi, mampu untuk menyusui kembali, memberikan kembali hak dari si bayi itu, supaya meskipun terjadi hal-hal yang menyusahkan, hal yang sedih seperti gempa saat 2018 kemarin, tapi dia tetap boleh menyusui. Kemudian kami juga membuka posko-posko edukasi, praktek langsung, pendampingan klinis bagaimana caranya membuat empati yang benar. Kita manfaatkan, oh adanya cuma daun kelor, masyarakat setempat suka daun kelor, oke, kita masak, kita bikin daun kelor untuk bayi berumur 7 bulan, untuk bayi berumur 9 bulan, bahkan kita masakan ini si daun kelor untuk masakan orang dewasa 12 bulan. Itu luar biasa, pengalamannya sangat-sangat berharga sekali. Saya ingin membagikannya, bercerita kenapa kalau di daerah bencana bidan bisa berkontribusi, memberikan edukasi yang positif kepada ibu-ibu di sekitar untuk tetap memberikan makanan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi pada kondisi-kondisi keseharian kita. Biarlah kiranya kita bidan-bidan yang bekerja di seluruh lini masyarakat, baik itu lini dasar di masyarakat, BPM, puskesmas, atau klinik-klinik pratama, kemudian bidan-bidannya di kampus-kampus, belajar bagaimana caranya membuat saran-saran edukasi yang lebih interaktif supaya masyarakat lebih tergugah perasaannya. Kemudian yang di rumah sakit, bagaimana caranya supaya mengedukasi individu maupun kelompok untuk mencegah stunting ini. Di akhir kata, di akhir seri saya sampaikan salam. Satu kata untuk bidan, dahsyat. Dahsyat dampak yang dihasilkan jika stunting bisa dicegah. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Luar biasa masa depan bangsa Indonesia jika bidan bersumbangsi untuk mencegah stunting. Tiga kata untuk bidan, saya pasti bisa. Seorang bidan pasti bisa mencegah stunting dimanapun dia berada, dimulai dari lingkungan terdekat, dimulai dari anak saya, keponakan saya, anak-anak di sekitar posyandu saya, anak-anak binaan saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.